نحمده ونستعينه ونستغفره. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di saluran tilawah dan kajian Islam. Insyaallah di kesempatan Ahad pagi hari ini akan kembali kami hadirkan untuk Anda program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala masih dalam hal pembahasan kitab Ad-Dawa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullahu Ta'ala, dan melanjutkan bab pembahasan dari judul maksiat menyebabkan Allah mengabaikan hambanya. Kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin, Kota Bekasi. Untuk itu silakan bagi Anda para pemirsa dan pendengar Roja sekalian, Anda dapat bergabung di akhir sesi nanti untuk bertanya secara langsung ataupun melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung simak kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang ada di masjid, para pendengar Radio Roja, juga pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, mari kita selalu ingat kepada Allah. Maka Allah akan ingat kepada kita. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian padaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah padaku, jangan kufur. Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan lapang, maka Allah akan ingat pada kita ketika kita dalam keadaan sempit. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Nabi bersabda, ingatlah kepada Allah ketika keadaan lapang, maka Allah ingat kepadamu ketika engkau dalam keadaan sempit. Perbuatan dosa dan maksiat akan menghalangi penjagaan Allah kepada hambanya. Perbuatan dosa dan maksiat menjadi sebab seseorang dihalangi, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Nah, lupa ini kan sifat yang aib, ya, aib. Tidak mungkin Allah punya sifat lupa, ya. Nah, kenapa di sini disebutkan dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 19 sebagai jawaban, sebagai balasan ketika mereka melupakan Allah akan melupakan mereka. Ya. Seperti orang-orang munafik, ya, yang ingin apa? Ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusihim wa ma yash'urun. Atau dalam surah An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. An-Nisa 142. Sesungguhnya orang munafik itu mereka hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah lah yang telah menipu mereka. Nah, tipu ini apa? Menipu, lupa. Bagi Allah sifat yang mulia atau tercela?
tercela. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makar itu sifat tercela bukan bagi Allah. Tercela. Tapi karena ini membalas, nah, maka menjadi sifat yang mulia. Ya, sebagai balasan. Mereka buat makar. Allah buat makar. Allah baik makarnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik ingin menipu Allah, Allah menipu mereka. Ya. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi orang-orang yang telah melupakan Allah. Allah melupakan mereka kepada diri mereka sendiri, kepada jiwa-jiwa mereka. Ya. Sehingga apa? Allah lupakan apa yang menjadi kebaikan untuk hati kita, untuk jiwa kita, para jemaah. Ya. Kata Ibnu Qayyim, fa'ansahu dzalika kullahu jazaan lima nasiyahu min 'azamatihi wa khaufihi. Maka Allah akan melupakan semua. Jadi orang yang berbuat dosa, suka maksiat, Allah lupakan semua sebagai balasan. Dari apa? Dari perbuatan dia telah melupakan keagungan Allah. Melupakan rasa takutnya dia kepada Allah. Wal qiyami bi amri. Dan juga melupakan untuk menegakkan dan melakukan perintah Allah. Kalau kita lalai sholat, ya, maka Allah akan melupakan kita. Kalau kita suka berbuat dosa, Allah akan melalaikan kita. Sehingga apa? Jangankan ya berbuat baik, terbesit untuk berbuat baik saja tidak. Sampai perbuatan baik yang ada di depan matanya itu terlewat semua. Bahkan tidak niat untuk melakukan keburukan, terjatuh dalam keburukan. Itu para jemaah. Ini. Seakan-akan apa? Dimudahkan untuk berbuat buruk. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, pelit, berdegut, ya, kikir dan merasa cukup dari Allah, mendustakan al-husna, surga. Fasanu yassiruhu lil usra. Kami mudahkan dia untuk sulit. Dimudahkan untuk sulit. Dimudahkan untuk tidak sholat. Dimudahkan untuk tidak zakat. Dimudahkan untuk tidak menjalankan ibadah haji padahal mampu. Karena perbuatan dia sebagai balasannya. Na'udzubillahi min dzalik. Adakah orang yang tidak niat sholat witir, bangun malam, tiba-tiba bangun dan sholat? Ada tidak? Ada. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Ya. Tapi ada orang yang disulitkan untuk melakukan kebaikan, dimudahkan untuk melakukan keburukan. Sehingga Nabi bersabda, inna minan nasi nasan, ya, inna minan nasi nasan mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr wa inna minan nasi nasan mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair fatuba liman ja'alahu Allah mafatihal khair ala yadayhi wa wailul liman ja'alahu Allah mafatihasy syarr ala yadayhi. Ada orang yang dijadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan kunci-kunci penutup keburukan. Ada juga orang yang dijadikan kunci-kunci pembuka keburukan, kunci-kunci penutup kebaikan. Maka berbahagialah tuba. Tuba itu pohon yang ada di surga yang naungannya jika dilewati 100 tahun masih belum terlewati. Besar, kenikmatan. Berbahagialah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan di tangannya. Wail itu jurang dalam api neraka. Celaka orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci penutup kebaikan. Waliyadzubillah.
Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian itu mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik, para jemaah. Sehingga apa? Sehingga Allah jaga. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. La tahkirunna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal qa'ahoka biwajahin tolkin. Jangan engkau remehkan, ya, kebaikan sekecil apapun meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jangan diremehkan para jemaah. Kenapa? Karena itu akan membuka peluang. Allah Ta'ala buka kepada kita kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Tapi kalau kita sudah melupakan Allah, keagungan Allah, rasa takut kepada Allah, maka yang terjadi apa? Disusahkan, sulit, ya, untuk berbuat baik. Fatarul asi muhmilan lima salihi nafsihi mudayyi'an laha. Maka engkau akan bisa melihat orang yang suka berbuat maksiat dan dosa itu apa? Muhmilan. Dia muhmil, yaitu meremehkan, ya, kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Mudayyi', menyia-nyiakan semua perbuatan baik yang bermanfaat untuk dirinya. Para jemaah, itu. Kalau masih masuk masjid masih mendingan, tapi tidak sholat tahiyatul masjid misalkan, tapi sayang, masih masuk masjid. Ada orang, saya tak tanya sama antum nih, ada orang sholat jenazah, dia sudah datang di masjid, tapi duduk di teras masjid. Yang lain masuk masjid sholat jenazah, ada tidak? Tolong jawab, ada tidak? Itu ada. Begitu apa? Begitu mudahnya untuk sulit. Begitu mudahnya untuk tidak mau berbuat baik. Malah jelas-jelas tinggal wudhu masuk masjid. Duduk di luar, merokok. Ya, karena apa? Memang tujuannya hanya setor wajah agar kelihatan bahwa saya ikut jenazah ini. Ini para jemaah. Nah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Ya tentu saja, ya perhatikan dari yang wajib. Karena Nabi bersabda, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa idza sa'alani la'utiyannah, wa la in ista'adzani la'u'idannah." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib, dan dia senantiasa menambah dengan yang sunnah hingga aku cinta kepada dia. Kalau sudah aku cinta kepadanya, aku menjadi pendengaran untuk mendengar, menjadi penglihatan untuk melihat, menjadi tangan untuk memukul, menjadi kakinya untuk berjalan. Kalau dia minta, pasti aku kabulkan. Kalau minta perlindungan, pasti aku lindungi. Nah, sehingga para ulama membagi umat Nabi Muhammad ini menjadi tiga, ya, termasuk juga dalam Al-Quran, dalam surat Fatir, ya, surat Fatir. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat." Ya, dalam surat Fatir Allah Ta'ala berfirman, ya, kemudian kami wariskan Al-Quran, ya, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Surat Fatir ayat 32. Ya, yang kami pilih. Ada sebagian dari mereka adalah dzalimun li nafsi, zalim pada dirinya. Nah, ini zalim pada diri masuk pada ayat Al-Hasyr ini, melupakan Allah. Yang kedua, muqtasid, tengah-tengah. Yang ketiga, sabiqu bil khairat biidznillah, yang segera kepada kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Surat Fatir ayat 32. Apa kata Ibnu Katsir? Tiga golongan ini adalah semuanya umat Nabi Muhammad. Ya. Dzalimun nafsi siapa?
mereka yang terkadang mengerjakan kewajiban juga meninggalkan kewajiban atau melanggar yang dilarang. Itu dzalimun li nafsi, zalim pada dirinya. Ya, masuk kategori umat Nabi Muhammad masih, tapi tidak masuk kepada kategori wali Allah. Ya. Muktasid yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, meskipun belum bisa menambah dengan yang sunnah. Itu namanya muktasid. Itu masuk kategori wali Allah meskipun tingkatannya rendah. Disebut oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Dan juga Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul wal Hikam, wali yang paling rendah. Ya. Adapun yang sabiqu bil khairat biidznillah, yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, ditambah dengan yang sunnah, yang makruh ditinggalkan, yang mubah pun dipilih. Mana yang bermanfaat diambil, yang tidak diambil. Kira-kira kita di mana? Dzalimun li nafsi atau muktasid atau sabiqun bil khairat biidznillah? Kira-kira kita berada di mana? Kalau mau jujur, berkutat antara dzalimun li nafsi dan muktasid. Ya. Dan kita akui dosa-dosa itu. Wa abu'u bidambi faghfirli. Ya. Akui dosa-dosa. Dan juga jangan merasa sok suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian merasa sok suci, sok bersih, karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Kuatkan rasa takut amal kita tidak diterima. Ya. Ini para jemaah. Sebagaimana sering kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang yang takut amalnya tidak terima, padahal mereka orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Nah, orang yang melupakan Allah ini, Allah akan lupakan mereka. Allah akan lupakan semua kebaikan yang bisa memberikan perbaikan kepada jiwanya. Dia dijadikan lalai, ya. Dijadikan lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. Apa kata beliau? Qad aghfalallahu qalbahu an dzikrihi wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Allah melalaikan hatinya dari mengingat Allah dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dan semua urusannya adalah ya remeh. Semua urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya para jemaah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum ya bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum ya, turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa kana amruhu furuta. Surat Al-Kahfi ayat 28 ya. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Allah, menyeru Rabb mereka di pagi hari dan sore hari, di mana mereka menghendaki wajah Allah. Dan jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka hanya gara-gara menghendaki perhiasan dunia. Jangan ikuti ya orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, yaitu mengingat Allah. Dan senantiasa orang itu mengikuti hawa nafsunya. Ya, wa kana amruhu furuto. Ya, dan urusannya urusan yang yaitu tidak ada gunanya. Qad infaratat alaihi masalihid dunya wa akhiratih. Ya, maka Allah Ta'ala menjadikan dia meremehkan. Remeh bagi dia. Semua apa? Semua kebaikan dunia dan akhiratnya. Ini para jemaah. Wa qad farrata fi sa'adatihi al-abadiyah. Karena orang tersebut telah meremehkan
kebahagiaan yang abadi, yaitu kelak di surga. Ya, wastabdala biha adna ma yakunu min laddah, dan diganti dengan yang lebih rendah dari kelezatan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, mari jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Ittaqun nar wala bisyikki tamrah. Takutlah neraka meskipun hanya sebesar separuh biji kurma. Jangan remehkan. Ya. Kalau kita meremehkan, maka Allah menghinakan kita. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Orang yang meremehkan, ya, barang siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Ini. Orang bisa mulia dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini para jemaah. Orang yang bertakwa, orang yang mulia di hadapan Allah, orang bertakwa. Jangan kita ganti, jangan kita kita tukar, ya, dengan yang lebih murah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 61, ya. Al-Baqarah 61. Karena orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel, mereka tidak sabar. Ya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrijh lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa fumiha min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya, protes kepada Musa, wahai Musa, kami enggak sabar dengan satu makanan saja. Mintakan kepada Tuhanmu, ya, keluarkan dari bumi ini, ya, baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Apa kata Allah? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kamu mau ingin mengganti, ya, yang baik dengan yang hina, dengan yang rendah? Nah, jangan kita ganti. Salat 2 rakaat sebelum subuh, ya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Rakaatai qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada seorang kolonel, ya, ngomong sama saya. Ada Pak Ustadz, pernah, sepertinya beliau sendiri nih yang mengalami, tapi mengisahkan seakan-akan orang lain. Satu saat di Jogja, di malam hari, ya, dia nginep di sebuah hotel, kemudian malam hari pingin jalan-jalan naik beca, ya, keliling sampai menjelang subuh. Nah, menjelang subuh, abang becanya sudah mengatakan, Pak, maaf Pak, saya sudah tidak bisa melanjutkan untuk mengantar Bapak. Kenapa Pak? Saya mau sholat, ya, 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Saya tambah Pak 1 juta, enggak Pak, enggak mau dia, enggak. Ya Allah, ya, orang tukang abang beca, ya, ingat hadis Nabi apa? Rakaatai qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Bahkan cemeti yang ada di surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Pecut. Akhirnya bertambah 1 juta, nggak mau. Baik Pak, kalau begitu kita barenglah sholat subuh. Setelah itu, ya tentunya dengan 2 rakaat sebelum subuh tadi, sholat qobliyah subuhnya. Itu baru minta diantar ke rumahnya. Kalau gitu saya, Bapak, ke rumah saya minta sama-sama ke sana. Sampai di sana, orang yang naik beca ini katanya bilang, saya tahu sebenarnya Pak, saya muji Bapak alhamdulillah istiqomah. Ya, dengan istiqomahnya Bapak saya hajak untuk naik haji. Coba, Allah Ta'ala ganti dengan haji. Luar biasa. Ini. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik karena Allah, pasti Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan itu. Maka natil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Ya.
wa atatuhu ad-dunya wa hiya raqimah. Man kana tid dunya niyatahu jama Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Wa atatuhu ad-dunya wa hiya raqimah. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah Ta'ala akan apa? Allah Ta'ala akan tolong urusannya. Dan Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Nah, maka berusahalah untuk apa? Selalu semua karena Allah Ta'ala. Dan memang susah. Yang mengatakan susah dan berat siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan siapa? Orang yang paling baik setelah Nabi, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin naml, walladhi nafsi biyadih, la syirku akhfa min dabibin naml. Ala adulluka ala syai'in, idha fa'altahu, dhahaba anka, qaliluhu wa kathiruhu. Qul, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya syirik itu. Nah, apa itu syirik? Ketidakikhlasan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Lebih ringan langkahnya dibandingkan dengan langkah semut. Yaitu sangat mudah masuk kepada kita. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. Bahwa syirik lebih ringan bagi kalian dibandingkan dengan langkah semut. Artinya memang berat. Ya. Namun harus ada perjuangan. Jangan dibiarkan. Nah ini, kalau kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Sehingga bawaannya selalu kepada kesyirikan, besar atau kecil. Tapi kalau Allah menjaga, ya, bisa preventif, bisa kuratif, bisa pencegahan, bisa pengobatan. Maka Nabi memberikan kunci. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu jika engkau melakukannya akan sirna, pergi bentuk kesyirikan itu, baik sedikit atau banyaknya. Baca, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku tahu, dan aku mohon ampun dari menyekutukanmu yang aku tidak tahu. Dan ini penting para jamaah. Karena memang Allah ciptakan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Ibnu Katsir, ai liyuwahiduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Yaitu apa? Kata Ibnu Katsir, agar mengesahkan aku, mentauhidkan aku, jangan syirik, memurnikan, ikhlas. Murni, ikhlas itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat. Jangan pernah berhenti bicara ikhlas. Jangan pernah berhenti untuk membahas. Jangan lelah dan bosan untuk minta ampun atas ketidakikhlasan. Jangan pernah merasa lelah untuk berlindung kepada Allah dari ketidakikhlasan. Para jemaah. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, berapa banyak amal kecil di hadapan manusia jadi besar di hadapan Allah karena niat. Berapa banyak amal besar di hadapan manusia menjadi kecil di hadapan Allah apa? Karena niat. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Apalagi merasa, ikhlas lagi. Belum tentu yang ngomong ikhlas. Iya, Bang, betul. Sangat benar. Belum tentu yang ngomong ikhlas. Betul. Ini. Oleh karena itu perlu kita ngomong terus agar Allah mengampuni ketidakikhlasan kita. Kalau tidak, kita dilupakan dari itu. Kita senantiasa apa? Hanya bersenang-senang dengan amal tanpa ada kendali. Hendak kemana amal itu ditujukan. Kenapa? Karena melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dia terhadap kebaikan dirinya yang bisa membawa kemuliaan. Dilupakan terhadap keburukan yang ada pada dirinya yang bisa menghantarkan kepada
kebinasaan. Ini para jamaah. Maka mohon pada Allah Ta'ala, tidak ada jalan lain. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan pada nafsu saya, jiwa saya, kebaikannya, ketakwaannya. Karena kadang tertipu, merasa sudah baik. Berikan ketakwaannya. Bersihkan ya Allah, wa zakkiha, sucikan nafsu saya. Anta khairu man zakkaha. Engkau lah zat yang paling baik di dalam membersihkan nafsu, jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah yang memiliki, engkau lah yang menguasai nafsu itu. Para jamaah rahmati Allah. Karena memang semua kembali kepada jiwa kita. Kalau sudah dilupakan tadi jiwanya, berat. Kebaikan yang ringan, ya seperti apa? Oh, seperti luar biasa beratnya. Ya. Makanya kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kalau diberikan kemudahan, karena itulah kebaikan dari Allah Taala. Ya. Coba kita lihat Allah Taala berfirman ya kepada kita semua, faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Surat Al-An'am 125. Barang siapa dikehendaki Allah untuk diberikan hidayah, dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam ini. Tapi barang siapa dikehendaki untuk disesatkan, susah, sulit, berat hatinya itu, sempit. Seperti apa? Mau naik ke langit. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan dari Allah, dipahamkan urusan agamanya, saudara. Kalau begitu, diberi kesehatan, diberikan kemampuan waktu, kemampuan finansial. Karena harus meninggalkan bisnis karena masih ada. Tapi kalau tidak, berat. Bisa kabur dari majelis. Tidak senang dengan majelis ilmu. Para jamaah. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah. Kalau dapat kebaikan, jangan kita, wah ini saya, jangan. Apa kata Nabi? Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, itu loh amal-amalmu. Aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amal-amal itu, falyahmadillah. Hendaklah dia apa? Baca alhamdulillah. Memuji Allah. Kenapa? Karena itu kebaikan diberikan Allah, kemudahan diberikan Allah Ta'ala. Barang siapa yang tidak mendapat yang demikian, dapat yang tidak enak, tidak baik, jangan mencela. Kecuali apa? Celalah dirinya sendiri. Kenapa saya kok terlambat sholat? Kenapa saya masbuk? Kenapa saya kok tidak mengambil shop pertama? Kenapa saya ketinggalan takbiratul ihram? Padahal sedekat dengan masjid misalkan. Ya. Kecuali ada uzur. Bahkan ketika ada uzur pun dia sangat menyayangkan. Kenapa kok tiba-tiba perut saya mules? Ya. Padahal sudah adzan. Padahal sudah menjelang iqomah. Ada uzur. Tapi ketika dia memang biasa bergerak segera dan sungguh-sungguh, maka tetap akan dicatat pahalanya. Man hamma bihasanatin walam ya'malha katabahullah indahu hasanah kamilah muttafaqun alaih. Barang siapa yang benar-benar sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan namun tidak tersampaikan karena beberapa faktor, apa? Maka kami apa? Kami catat kebaikan sempurna, coba para jamaah. Padahal tidak dilakukan. Kenapa? Karena sungguh-sungguh. Tidak melalaikan. Harus sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh. Ketika sudah sungguh-sungguh, ada penghalang, dicatat kebaikan itu. Nah ini termasuk apa? Mafhum mukhalafahnya. Kalau kita ingat Allah, kalau ingat kita, ihfadillah yahfadka. Kalau kalian jaga Allah akan jaga.
Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku ingat kalian. Bersyukur jangan kufur. Ta'arraf ila Allah fir raha kata Nabi, ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah ketika engkau dalam keadaan senang, lapang. Allah ingat ketika engkau dalam keadaan sempit. Nah, ini penting para jemaah. Dan kalau itu kita akui sebagai nikmat karunia Allah, ya insya Allah Allah jaga kita dari apa? Dari kiber, dari sombong. Ya, dari ujub, kagum pada dirinya. Dia jaga. Kamu sombong, istighfar. Kamu ujub, istighfar. Kamu riya, segera istighfar. Segera sadar. Ya, innal ladzina taqaw idza masahum taifun minasyaiton tadakkaru fa idahum mubsirun. Al-A'raf 201. Sesungguhnya orang bertakwa yaitu orang selalu berusaha ingat Allah, menjaga Allah, tidak melupakan Allah. Maka ketika disentuh oleh bisikan-bisikan syaitan yang jahat, segera sadar dan tahu. Siapa yang menyadarkan? Ya Allah Ta'ala para jemaah. Siapa yang memudahkan? Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Faqala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu 'alaihi. Rawahu Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan saya ya Rasul, apa saja yang bisa membuat saya masuk surga dan membuat saya jauh dari neraka. Mu'adz, kamu bertanya perkara berat, ya, perkara besar, tapi jadi mudah dan kecil. Bagi siapa? Bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Nikmat mengakui semua dari Allah Ta'ala. Ya. Dan ketika mengakui nikmat semua itu dari Allah Ta'ala, itu juga menunjukkan nikmat. Sehingga pengakuan itu juga nikmat yang harus disyukuri. Tapi kalau sudah ya saya hebat, ya, ini para jemaah. Allahul musta'an. Ya. Innama hiya, kata beliau, innama hiya sahabu sayfin au khayalu taifin kama qila ahlamu naumin au kadilli zailin innal labiba bimithliha la yukhda'u. Maka orang-orang yang tadi ya meremehkan Allah Ta'ala, meremehkan urusan akhirat diganti dengan yang lebih hina, maka hal itu sebenarnya seperti apa? Awan yang berada di musim panas, atau seperti ya apa awan seperti musim panas, cepat berlalu, cepat hilang. Nggak bisa diharapkan untuk menjadi apa? Awan yang turun hujan. Seperti khayalu taifin, yaitu sesuatu yang lihat di waktu tidur, mimpi. Ya. Ahlamu naumin, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, ahlamu naumin au kadilli zailin, seperti mimpi-mimpi dalam tidur, atau seperti zillin zailin, yaitu naungan yang mudah sirna. Tidak mungkin naungan itu tetap berada, naungan pasti sirna. Itu. Maka innal labiba, orang yang berakal, bimithliha la yukhda'u. Dengan seperti itu, mimpi tidur, mimpi jadi raja. Jadi raja tapi mimpi, punya mobil bagus dalam mimpi. Ya, dia bernaung di bawah naungan yang segera berakhir. Ya. Bukan naungan dalam gedung yang sebenarnya. Diraja tapi dalam mimpi, itu semua akan cepat sirna. Maka orang yang berakal tidak mudah tertipu dengan hal tersebut. Ya. Wa a'dhamul 'uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi waliyadu billah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sanksi, iqab, ya, yang harus diterima oleh seseorang adalah apa? Dia lupa dengan dirinya.
lupa diri. Lupa diri itu termasuk iqab, sanksi yang berat bagi seorang hamba para jamaah. Lupa diri. Lupa untuk kebaikan dirinya. Yang dilihat hanya fata morgana. Air seakan-akan tapi hakikatnya bukan. Dia lari dengan sekencang-kencangnya untuk mendapatkan air. Setelah didekati, hanya fata morgana. Letih dan lelah ia rasakan. Namun haus tidak akan pernah sirna dari tenggorokannya. Ini para jamaah. Ya. Kalau Allah Ta'ala berikan kemudahan, amalan kecil jadi besar. Amalan remeh bagi manusia. Pertama memang dia tidak meremehkannya. Karena itu kebaikan. Yang kedua dia selalu mencoba untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena memang dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa a'dhamul 'uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi wa ihmaluhu laha wa ida'atu hadhiha wa nasibuha min Allah wa ba'yuha dzalika bil ghubni wal hawani wa abkhasit taman. Yang paling berat, yang paling besar sanksi yang dirasakan oleh seseorang dia lupa dengan dirinya. Melalaikannya, menyia-nyiakan bagian dan nasibnya yang telah diberikan Allah dari kebaikan dan menjualnya ya kebaikan yang baik tersebut untuk jiwanya dengan apa? Dengan tipu daya, dengan hal yang hawan yang rendah, wa abkhasis saman, ya, dan dengan apa? Abkhasis saman, harga yang murah, ya. Fadayya man la ghina lahu anhu, dan dia menyia-nyiakan zat di mana tidak ada yang lepas keperluannya kepada zat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala iwada lahu minhu, yang tidak ada gantinya kecuali ganti dari Allah. Wastabdala bihi man anhu kullul ghina. Di mana ya semua ya keperluan, semua kebutuhan yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu kullul iwad, dan dari Allah ganti-ganti semuanya. Tidak akan dibiarkan para jemaah ya. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika ada orang zikir dihitung sama zikir jema'i ya, dipimpin oleh seorang, yo kabiru mi'a sabihu mi'a. Apa yang kalian berbuat? Ya. Sementara sahabat Nabi bajunya belum usang, perabotnya belum pecah. Artinya apa? Melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, yang tidak pernah diberikan syariatnya oleh Nabi SAW. Apa kata beliau? Fa'uddu sayyi'atikum wa ana dhamin ya la yadi'u min hasanatikum syai'un. Hitung kesalahan kalian, aku jamin kebaikan kalian sedikit pun tidak akan pernah disia-siakan. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan para jemaah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun akan diberikan balasan, begitu pula keburukan sekecil apapun. Dengan demikian jangan kita robah, jangan kita ganti. Ya. Min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwadu wa ma minallahi in dhayya'tahu 'iwadu. Segala sesuatu kalau kalian sia-siakan, pasti kalian diminta untuk ganti rugi gitu. Tapi Allah tidak minta ganti rugi kepada kita. Dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, saudara. Ya. Kita diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan bisa melihat, kenikmatan bisa mendengar, kenikmatan bisa berpikir. Itulah 3 fasilitas yang Allah berikan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah berikan pendengaran, penglihatan, akal agar bersyukur. Mata, pakailah untuk membaca ayat-ayat Allah.
Telinga gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Akal gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau tidak apa? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Sungguh telah kami penuhi ya neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan lebih sesat. Ya, ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf 179. Nah, mari kita gunakan fasilitas Allah berikan. Pendengaran, penglihatan, dan akal ini saudara. Ya. Allah tidak minta ganti kepada kita. Diberi nikmat semuanya itu. Justru Allah memberikan ganti. Fallah yu'awidu an kulli ma siwa. Wala yu'awidu minhu syai'. Allah yang mengganti kita. Ya, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa beramal saleh untuk dia sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa berbuat buruk juga dia akan menanggung. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah ganti. Barang siapa beramal soleh, baiklah kedua perempuan, dan dia beriman. Apa kata Allah? Kami benar-benar akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa itu? As-sa'adah, kebahagiaan. Diganti jemaah. Di dunia ini diganti. Ya. Di akhirat dibalas dengan yang lebih baik. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya dengan catatan fi sabilillah, di jalan Allah. Bukan fi sabilika, bukan di jalanmu, bukan untuk dipuji orang. Bukan untuk minta balasan segera di dunia. Barang siapa yang sedekah motor dapat base, dapat kereta api, stres, nggak dapat. Ya. Tapi karena Allah fisabilillah, seperti apa? Seperti satu biji tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai tumbuh ya 100 bulir jadi 700. Kalau yang dilipat gandakan oleh Allah SWT. Allah tidak minta ganti, kita dikasih fisik. Ya. Loh, kok disuruh ibadah? Untukmu sendiri. Man amila solihan fali nafsi. Barang siapa amal soleh untuk dia sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah apa? Darah dan daging korban kalian yang sampai kepada Allah, ketakwaan kalian. Dan Allah ganti saudara, dunia dan akhirat diganti. Ya, sementara segala sesuatu tidak pernah Allah minta ganti. Wa yughni an kulli syai'in. Allah itu tidak butuh ya kepada siapapun ya. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada semua ya, kepada semua. Para jemaah ya. Aneh terkait dengan haji ini. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Wajib bagi manusia untuk haji.
Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu pulang perginya, meninggalkan keluarganya. Wa man kafara, orang yang tidak mau ingkar, nggak mau haji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, nggak butuh ya pada semua alam. Tidak butuh, ya tidak, Allah tidak perlu waktu kita ziarah Baitullah. Oleh karena itu di haram tidak ada yang namanya kencelengan. Tidak ada kencelengan di situ. Allah tidak butuh dengan ziarah kita, kita yang butuh. Man amila solihan fali nafsih. Orang beramal soleh itu untuk dirinya. Nah, ini penting bagi kita ya. Ya. Untuk dirinya. Pak firman Allah, barang siapa beramal soleh, ya. Jadi untuk dirinya. Surat Fusilat ayat 6 atau surat Al-Jathiyah ayat 15. Ya. Barang beramal soleh untuk dirinya, bukan untuk Allah. Yang sampai korban bukan daging dan darah korban, ketakwaan kita. Dan ketakwaan kembali kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Yuni an kulli syai. Allah tidak butuh, tidak perlu, ya. Itu. Tapi segala sesuatu perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian para jemaah, ya. Sampai sini barangkali mudah-mudahan kita diberi sifat tahu diri, ya, tahu diri bahwa kita telah diberi banyak kenikmatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana, nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Coba kita lihat pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu tidakkah kalian memperhatikan bagaimana bentuk wajah kita, mata, bulu mata, hidung, semuanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka kita akan tunduk, ya, dengan benar sebenarnya bahwa kita itu gak ada apa-apanya. Ya, diberi sakit sebenarnya nikmat juga. Karena menghapus dosa. Ngeluh kepada Allah, ya Allah, saya sakit, ya Allah. Inna ma'ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Ayub ngeluhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mengeluh kepada Allah itu nikmat. Ketika sakit dia anggap sebagai pengobat dan penggugur dosa, itu nikmat. Sehingga apa? Bisa bersyukur. Sakit bisa bersyukur. Kalau tidak bisa lupa kita. Itu para jemaah. Semoga Allah menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Saya kembalikan pada ikhwah yang ada di studio. Falitafadhal masykuran. Syukron jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas faidah yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi interaksi atau tanya jawab. Kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk dari layanan pesan WhatsApp, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana keadaan orang yang bermaksiat kepada Allah yang sudah bertobat di hari kiamat nanti, Ustadz? Apakah akan dinampakkan di hadapannya dosa-dosa dan juga di hadapan manusia yang lainnya, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, ini pertanyaan sangat baik ya. Karena apa? Karena mengkhawatirkan dirinya dalam kehidupan akhirat. Karena rasa malu kelak di akhirat tentu saja jauh lebih besar dibandingkan di dunia ini. Di dunia orang bisa tidak malu. Ya. Bagaimana dengan orang yang bertobat? Apakah nanti masih ditampakkan? Kita lihat definisi dari istighfar. Ya, istighfar itu tolabul maghfirah, minta maghfirah. Maghfirah itu apa? Definisinya Ibnu Taimiyah mengatakan
wiqayatus syarr ma'a satrid dunub. Wiqayatus syarr ma'a satrid dunub. Ya, yaitu dilindungi oleh Allah dari keburukan akibat dosa dan dosanya ditutup, ya, ditutup. Dan ada dosa ditutup seperti dalam sabda Nabi, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah, rawahu Muslim. Barang siapa yang menutup aibnya di dunia, aib muslim di dunia, Allah akan menutup aib dia dunia akhirat. Nah, berarti apa? Ditutup. Oh, sudah tobat. Ya, ditutup. Karena istighfar itu maknanya adalah selain Allah Ta'ala tidak mengadabnya karena dosanya, juga ditutup. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Syukran atas jawaban dari Ustadz. Kita bacakan kembali pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah termasuk kezaliman ketika kita memelihara hewan peliharaan di rumah namun tidak diberikan pasangan Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Iya. Juga ada yang dikebiri kan ya. Pertama, memelihara hewan kesenangan, apa hukumnya? Ya boleh saja. Apa dalilnya? Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya. Dialah Allah yang menciptakan semua yang di bumi untuk kalian. Itu boleh. Kemudian juga ketika adiknya Anas bin Malik yang dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kunyahnya, yaitu ya Aba Umair, ma fa'alah an-nughair. Wahai Aba Umair, ada apa dengan burung kecilmu yang bernama an-nughair? Dikasih nama an-nughair. Nabi tidak mengingkari, ya, Aba Umair memelihara burung. Berarti boleh. Namun ketika tidak diberikan pasangannya atau mungkin dikebiri, apakah di situ termasuk kedoliman? Ya, pertama ya kita pasti punya tujuan ketika mengkebiri atau tidak memberikan pasangannya. Apa? Ya kalau kucing beranak pinak, sementara kita ingin cuma satu atau dua, susah nanti aku dengan anak-anaknya, ya ini. Maka dalam hal ini tentu tidak ada masalah, ya. Daripada si hewan peliharaan tersebut, ya, kemudian jingkrak tidak karuan, ya dikebiri gak ada masalah, boleh-boleh saja, ya. Karena untuk kita semua itu. Yang mendolimi itu kalau tidak diberi makan sehingga mati, sehingga membuat orang masuk neraka, ya, yang tidak memberikan makan, ya, itu. Benar, sering kita dengar hadis itu. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Kalau dari jemaah yang hadir di masjid ada pertanyaan silakan. Ya, tafadhol, akhi, saya kembalikan di studio. Baik, syukron jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya izin bertanya, jika seseorang dizalimi oleh orang lain, bagaimana cara menanggapi ini Ustaz? Apakah harus dianggap sebagai musibah atau bagaimana Ustaz? Dan bagi orang yang menzalimi, jika memang dia ditakdirkan untuk melakukan kezaliman, apakah dia tidak berdosa Pak Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz, karena ini beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya, Nabi bersabda, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Takutlah kepada kedoliman, karena kedoliman itu menjadi kegelapan kelak pada hari kiamat. Dan juga beliau bersabda, mangka nat madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Barang siapa yang punya kedoliman pada saudaranya, segera minta dihalalkan. Kalau kita berbicara takdir, ya takdir.
Ya. Kalau bicara kehendak ya kehendak Allah. Tapi Allah tidak ridho dengan kedoliman. Ya. Maka itu termasuk iradah kauniyah. Bukan iradah syar'iyah. Kehendak kauniyah. Ulama Ahlus Sunnah membagi menjadi iradah dua. Kauniyah dan syar'iyah. Iradah kauniyah itu seperti ucapan Masya Allahu kana walam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Itu iradah kauniyah. Kita sholat, ada dua kehendak, kauniyah dan syar'iyah. Syar'iyah, iradah syar'iyah mengandung cinta dan ridhonya Allah. Orang zina, kehendak Allah bukan? Hah? Kehendak Allah bukan? Iya. Kalau Allah gak berkehendak gak terjadi. Kedoliman termasuk zina dolim. Kalau Allah gak berkehendak gak terjadi. Tapi iradah kauniyah tidak mengandung ridhonya Allah. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Quran, dalam hadis. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian menyikapi orang yang berbuat zalim tadi, apakah boleh dibalas? Ya boleh dibalas. Ya. Dalam surat buka yang bertanya An-Nahl 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas, maka balaslah semisal orang yang melakukan dolim. Tapi jangan dipotong. Wala in sabartum lahwa khairul lis-sabirin. Tapi kalau mau sabar, itu lebih baik bagi orang yang sabar. Ya, jadi kedoliman itu juga tidak lepas dari kehendak Allah. Kalau salah, seperti pemahaman Mu'tazilah, ya, atau Qadariyah, bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah, perbuatan manusia dari dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi mengatakan al-qadariyatu majusi hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Majusi itu meyakini pencipta ada dua. Pencipta kebaikan cahaya, pencipta keburukan kegelapan. Qadariyah meyakini yang menciptakan manusia itu adalah Allah, perbuatannya dari manusia itu sendiri. Seakan-akan bukan takdir Allah. Bukan kehendak Allah. Ya, oleh karena itu ketika Imam Bukhari ya ditimpa fitnah ya seperti itu, beliau nulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, bahwa perbuatan hamba itu adalah juga ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga Allah yang menciptakan apa? Perbuatan kalian. Zina, zalim yang lainnya, itu juga Allah yang menciptakan. Tapi Allah tidak berkehendak secara syar'iyah. Melalui apa? Quran dan hadis. Untuk apa itu hikmahnya? Ya ujian semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini, semoga bermanfaat, semoga kita diberikan Allah penjagaan, mohon kepada Allah ampunan, penjagaan, ya, dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini sehingga tidak salah dalam menyikapi dan menilai kehidupan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Syukron wa jazakumullah atas kebersamaan ikhwan di masjid dari subuh tadi. Ya, bersama Bulughul Maram dan juga ikhwah yang ada di studio, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja. Semoga Allah menjaga kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas waktunya di kesempatan pagi hari ini menyampaikan ilmu
dari apa yang menjadi pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kaum muslimin sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Al-Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin sekalian. Kami mohon maaf atas pertanyaan yang masuk yang tidak dapat kami bacakan karena keterbatasan waktu di kesempatan pagi hari ini. Anda dapat bergabung kembali untuk bertanya pada sesi-sesi kajian yang lainnya. Kami yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.